Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lara Dinanda Putri, BP 19110034, Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi statistika, yaitu yang pertama, regresi linear dan korelasi sederhana. Kedua, analisis korelasi berganda. Ketiga, data berkala. 4, distribusi normal. Dan yang terakhir yaitu pengujian hipotesis. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang regresi linear dan korelasi sederhana. Sebelum kita membahas tentang regresi linear dan korelasi sederhana, kita harus tahu dulu apa itu variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang memiliki variasi nilai yang berbeda dan dapat diukur. Kita misalkan saja variabel tinggi badan. Setiap orang memiliki ukuran tinggi badan yang berbeda-beda dengan satuannya yaitu cm. Karena setiap orang memiliki variasi atau memiliki nilai yang berbeda-beda, jadi variabel ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Dapat kita lihat di sini bahwa pengertian dari variabel dependen atau biasa disebut dengan variabel terikat yaitu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Apa itu variabel independen? Variabel independen ini juga disebut dengan variabel bebas, yaitu variabel yang memengaruhi sebab timbulnya variabel terikat atau variabel dependen. Jadi, variabel independen ini menyebabkan perubahan di variabel dependen. Sebagai contohnya di kehidupan sehari-hari yaitu, misalnya, pertumbuhan hubungan antara sinar matahari dengan pertumbuhan tanaman. Di antara kedua variabel ini, sinar matahari memengaruhi tingkat pertumbuhan tanaman. Tidak bisa kita katakan kalau pertumbuhan tanaman memengaruhi sinar matahari. Jadi, jelas di sini variabel dependennya adalah pertumbuhan tanaman karena dia yang dipengaruhi. Dan setelah kita mengetahui variabel dependen dan independen, kita ingin mengetahui hubungan antara variabel tersebut. Apakah hubungannya lemah atau kuat, ataukah hubungannya cukup kuat atau cukup lemah. Maka, dalam statistik, untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel tersebut, kita melakukan analisis korelasi. Lalu, kita tidak hanya ingin mengetahui kekuatan hubungan tersebut, kita juga ingin mengetahui sejauh mana hubungan tersebut, seberapa besar pengaruhnya, dan bagaimana peramalannya atau estimasinya. Maka yang kita gunakan adalah analisis regresi. Nah, kenapa dikatakan sederhana? Karena hanya terdiri dari dua variabel, yaitu satu variabel dependen dan satu variabel independen. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soalnya. Berikut adalah data mengenai hubungan antara penjualan dan biaya iklan dari sebuah perusahaan makanan ringan dari Oktober 2018 hingga Juni 2019. Di sini ada kolom periode, penjualan, dan biaya iklan dalam juta rupiah. Jadi di sini 45 berarti 45 juta, 2 berarti 2 juta. Di sini kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita memiliki 9 data. Lalu yang ditanyakan adalah yang pertama yaitu persamaan regresi. Persamaan garis regresi Y sama dengan A tambah BX, di mana Y adalah variabel dependen, A konstanta, B koefisien variabel X, dan X adalah variabel independen. Yang B, jika biaya iklan adalah 9 juta rupiah. Nah, pada hukum sebelumnya kita asumsikan biaya iklannya 9 juta. Nah, jadi berapa penjualannya? Nah, seperti itu kira-kira pertanyaannya. Nah, sebelum kita mulai menjawab, sebenarnya menjawabnya tidak susah karena sudah ada rumusnya. Namun, supaya kita lebih mudah lagi untuk menjawab dan memasukkan angka ke dalam rumus, maka kita buat tabel seperti ini. Jadi, biaya iklan sudah diketahui, penjualan juga sudah diketahui. Hanya saja kita harus menentukan dulu mana yang variabel X atau variabel independen dan mana yang variabel dependen atau variabel Y. Dalam kasus ini, penjualan dipengaruhi oleh biaya iklan. Jadi, besaran biaya iklannya
mempengaruhi penjualan. Jadi di sini kita letak X dan di sini kita letak Y. Lalu kita harus menambahkan lagi 3 kolom di sampingnya, yaitu kolom XY, X kuadrat, dan Y kuadrat, di mana XY adalah perkalian antara biaya iklan dan penjualan. Di sini jadi 2 dikali 45 yaitu 90. Begitupun juga dengan X kuadrat, yaitu angka yang ini dikali 2. Jadi 2 dikali 2, 4. Untuk variabel Y pun juga seperti itu. 45 dikali 45, kita dapatkan hasilnya 2025, begitupun seterusnya. Jadi total dari ini, dari angka 2 sampai angka 6, kita dapatkan hasilnya yaitu sigma 39,5. Total dari Y adalah sigma Y 515. Total dari XY itu sigma 2352,5. Total dari X kuadrat dan total dari Y kuadrat. Jadi setelah kita membuat tabel seperti tadi, itu untuk memudahkan kita menjawabnya secara manual. Jadi untuk menjawab persamaan regresi, kita harus mencari dulu nilai A dan nilai B. Maka di sini sudah kita lihat ada rumusnya. Kita tinggal masukkan saja angkanya, yaitu dari sigma X kuadrat dikali total Y kuadrat. Lalu kita masukin saja angkanya yang sudah dicari di tabel tadi. Lalu di sini kita lihat ada jumlah N. Jumlah dari N ini adalah jumlah dari banyaknya data yang sudah kita hitung di awal tadi, yaitu 9 data. Lalu yang ini juga harus kita perhatikan, yaitu total dari sigma X pangkat 2. Nah, supaya jangan terkecoh, jadi caranya adalah dari X itu yang 39,5 dipangkatkan 2. Jadi bukan dari hasil sigma X kuadrat tadi. Jadi di sini kita buat dulu 39,5 pangkat 2. Nah, kita dapatkanlah hasilnya yaitu 35,21148,036. Nah, jika tidak ingin memasukkan semua angkanya, kita bisa mengambil 3 angka di belakang koma, jadi 35,211. Nah, lalu kita masukkan lagi nilai B, sama seperti tadi kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah kita cari di tabel tadi. Dan hasilnya adalah 5,01510574. Nah, jadi kita dapatkan persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,211 ditambah dengan 5,015 X. Nah, ini jika kita interpretasikan adalah jika variabel independen naik sebesar 1 juta, maka akan meningkatkan variabel Y 5,015. Nah, lalu pertanyaan yang B, yaitu bagaimana jika X-nya adalah 9 juta. Tinggal kita masukkan saja. Jadi tadi dijelaskan sebelumnya bahwa dia ingin mengestimasi atau membuat perkiraan. Jadi kita tinggal masukkan saja X-nya yaitu 9. Nah, jadi apabila biaya iklannya 9 juta, maka penjualannya diperkirakan sebesar 80,34743202. Atau jadi besarnya penjualan jika biaya iklan mencapai 9 juta adalah 80,34743202 rupiah. Berikutnya adalah analisis korelasi berganda. Apa itu korelasi berganda? Korelasi berganda bisa disebut juga dengan multiple correlation, merupakan korelasi yang terdiri dari 2 variabel bebas, X1 dan X2, serta satu variabel terikat yaitu Y. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R. Besarnya koefisien korelasi adalah antara min 1, 0, dan plus 1, di mana min 1 terdapat hubungan
hubungan di antara dua variabel atau lebih. Plus 1 sangat kuat, yakni adanya sebuah hubungan di antara dua variabel atau lebih. 0 dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ketentuan korelasi berganda ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikan F change kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jika nilai signifikan F change besar dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Pedoman derajat hubungan. Jika nilai R 0,05 sampai dengan 0,20 tidak berkorelasi. Jika nilai R 0,21 sampai dengan 0,40 maka korelasi lemah. Jika nilai R 0,41 sampai dengan 0,60 artinya korelasi sedang. Jika nilai R 0,061 sampai dengan 0,80 artinya korelasi kuat. Dan jika nilai R 0,81 sampai dengan 100 artinya itu korelasi sempurna. Berikutnya adalah materi tentang data berkala. Data yang berdasarkan jenis pengumpulannya, salah satunya yaitu data berkala atau time series data. Nah, data time series maksudnya apa? Maksudnya adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Jadi, tidak hanya dalam satu waktu. Kalau seandainya hanya ada dalam satu waktu, itu dinamakan dengan data projection. Nah, karena ini ada beberapa waktu, jadi ini disebut dengan data berkala atau time series data. Nah, misalnya kita dapat melihat contoh data berkala ini yaitu seperti perkembangan produksi, harga jual pokok, harga jual produksi, hasil penjualan, jumlah personil atau jumlah penduduk. Nah, sehingga dengan adanya data berkala di masa lalu, ini bisa digunakan untuk membuat yang namanya ramalan atau prediksi. Jadi nanti kita membuat itu menjadi sebuah garis tren. Dari sana kita bisa merencanakan atau meramalkan nih, kira-kira nanti seandainya 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan produksinya itu ada berapa. Oh, harga jualnya menjadi berapa ya? Nah, itu adalah gunanya data masa lalu. Gunanya kita menggunakan data berkala ini nanti menjadi sebuah garis tren agar kita tahu nilai di tahun-tahun atau di waktu-waktu selanjutnya. Nah, untuk data berkala ini, kita harus membagi dalam satu data itu menjadi dua kelompok sama banyak. Contohnya seperti ini. Jika ada 10 data, maka dibagi dua. Jadi kita di sini langsung bisa membagi data 5 data pertama dan 5 data kedua. Dan di sini jika datanya ganjil seperti yang ada di data ini adalah 7, maka di sini kita harus membagi menjadi dua data sama banyak. Jadi angka yang di tengah, angka X4 ini harus kita hilangkan. Jadi kita bisa mendapatkan dua data sama banyak. Nah, selanjutnya nanti kita untuk menghitung trennya, untuk peramalan tadi ya, kita butuh nilai dari Y1 dan Y2. Nah, Y1 dan Y2 tadi kita peroleh dari dua kelompok menjadi dua bagian yang sama. Nah, karena isi datanya ada 7, jadi kita di sini membaginya 2 dan menghilangkan angka di tengah, yaitu angka pada tahun keempat X4. Sehingga Y1 itu bisa kita peroleh dari cara menambahkan X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi 3. Kalau yang di bawah ini berarti Y2 sama dengan X5, X6, X7 dibagi 3. Nah, jika yang di samping ini kalau datanya genap, kita tidak perlu lagi mengeliminasi data yang sudah dibagi atau menghilangkan nilai tengahnya karena sudah sama banyak. Jadi ini dibaginya menyesuaikan, yaitu dibagi 4. Nah, nanti kita peroleh angka dari Y1 dan Y2. Nah, berikutnya yaitu tentukan titik absis atau tahun dasar dari variabel X yang berada di tengah-tengah masing-masing kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Nah, di sini yaitu contohnya datanya 6 tahun. Jadi, di sini kita bagi 2, X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Jadi kita di bawahnya itu kita buat dulu simbol 0 sampai 5. Jadi setelah kita bagi 2, maka
Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ini kita cari nilai tengahnya, data di tengahnya, yaitu 1 dan 4. Maka itulah yang dinamakan titik absis dari data 6 tahun ini. Kalau untuk yang data 8 tahun, contohnya seperti yang ini, kita bagi dua dulu datanya setelah kita dapatkan, karena di sini di tengah-tengahnya itu sama-sama banyak, jadi yang di tengah-tengah itu kita ambil angkanya itu 1,5, dan yang untuk data kedua yaitu 5,5. Maka itulah dinamakan dengan titik absisnya. Nah, kalau datanya ganjil gimana? Nih, seandainya kita punya data 7 tahun. Jadi yang di tengah-tengah ini, ternyata yang di tengah yang X4 harus dihilangkan atau dieliminasi terlebih dahulu. Jadi sini bisa kita dapatkan data dari kelompok 1, yaitu data titik absis dari kelompok 1 itu 1, dan titik absis dari kelompok 2 yaitu 5. Jadi data yang di tengah-tengah ini kita hilangkan atau dieliminasi terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk melihat peramalannya atau trennya, kita mempunyai fungsi. Di sini fungsinya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, untuk menghitungkan nilai A dan B, kita membutuhkan yang namanya titik koordinat X, Y. Nah, jadi Y ini dihitung dari mana? Yaitu dari Y1 dan Y2. Yang kita peroleh dari membagi data menjadi dua kelompok yang sama banyak. Untuk memudahkan kita langsung saja masuk ke contoh soal. Berikut ini adalah data penjualan PT Sukses Makmur Sejahtera dalam ribu rupiah. Dari tren data tersebut, ramalkanlah penjualan tahun 2000 dan 2001. Di sini kita lihat tahun dari 1992 sampai ke 1999. Yang menjadi pertanyaannya adalah ramalkanlah penjualan tahun 2000 dan 2001, yaitu 2 tahun setelah tahun yang sudah dibuat. Nah, di sini ada 9 tahun, jadi kita harus membagi menjadi dua bagian yang sama, agar ada kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk mencari nilai Y1 dan Y2, kita harus menambahkan data 4 tahun pertama, dari 10.164 sampai 11.169, 12.054, 12.325, jadi hasilnya adalah 45714,1. Nah, ini dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 4. Nah, jadi ini adalah hasil dari Y1. Begitu juga dengan Y2. Dengan caranya sama seperti kita mendapatkan nilai dari Y1 tadi. Nah, di sini kita bisa langsung tahu nilai dari Y1 dan Y2. Nah, nanti langsung kita masukkan ke koordinat 1 dan koordinat 2. Jadi kita harus membuat dua koordinat, di mana masing-masing koordinat ini isinya yaitu X dan Y. Nah, koordinat 1 yaitu koordinat X dan Y, di mana X-nya itu yaitu titik absisnya. Jadi titik absisnya yaitu yang warna merah yang kita ambil di tengah, yaitu 1,5. Dan titik absis Y-nya yaitu 428,5, karena kita ambil yang di tengah-tengah. Kita ambil dari yang titik merah. Begitu juga dengan mencari koordinat 2-nya, yaitu di pertengahan 5 dan 6, yaitu titik absis X-nya yaitu 5,5 dan titik absis Y-nya yaitu 13,8426,2. Nah, setelah kita dapatkan titik koordinat 1 dan titik koordinat 2, maka kita langsung bisa memasukkan ke persamaan, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Jadi di sini langsung kita masukkan yang persamaan satunya, yaitu Y-nya 11,428,5, A-nya kita pindahkan, karena A dan B-nya kita belum ketahui, jadi X-nya kita sudah dapatkan yaitu 1,5. Begitu juga dengan persamaan 2, Y-nya itu 13,8426,2 sama dengan A tambah B. Kita masukkan nilai X-nya yaitu 5,5.
Langkah selanjutnya kita lakukan proses substitusi, yaitu persamaan yang pertama ini kita tulis di sini. Jadi kita sederhanakan menjadi A sama dengan 11,428,5 minus 1,5B. Nah, kenapa ini minus? Karena ini dipindah ruaskan. Jadi, kalau pindah ruas, yang awalnya positif menjadi negatif. Kemudian, kita masukkan ke persamaan 2. Jadi, kita sudah dapat nilai persamaan 2, yaitu 13,8426,2 sama dengan A ditambah 5,5B. Nah, jadi A-nya ini kita ambil dari persamaan 1. Jadi A yang di persamaan 1 kita pindahkan ke sini. Ditambah 5,5B. Jadi di sini kita hitung untuk nilai yang pertama kita hitung dulu untuk nilai yang ada variabelnya, yaitu 1,5B min 1,5B ditambah 5,5B, yaitu 4B. Jadi yang tidak ada variabelnya ini kita jumlahkan sama tidak ada variabelnya. Jadi kita buat di sini 4B sama dengan 13,8426,2 dikurang 11,428,5. Sehingga di sini 4B hasil pengurangan dari ini itu hasilnya 2,417,5. Karena B ini perkalian, jadi kita pindahkan ke pembagian. Jadi B sama dengan 2,417,7 per 4. Jadi setelah kita dapatkan, setelah kita bagi hasilnya yaitu B sama dengan 604,42. Setelah kita tahu nilai B-nya ini, maka kita substitusikan lagi ke persamaan yang pertama. Nah, jadi yang 1,5B ini, yang B-nya kita ganti dengan nilai 604,42. Sehingga kita bisa memperoleh hasilnya, yaitu ini dikalikan dulu. Jadi hasilnya itu A sama dengan 10,521,87. Nah, jadi kita bisa langsung masukkan ke persamaannya, yaitu Y sama dengan A tambah BX. Di Y sama dengan A yang kita ambil dari hasil persamaan 1 ini, yaitu 10,521,87 ditambah B-nya 604,42 X. Jadi, ini bisa kita jadikan pedoman untuk meramalkan tadi yang di soal kita butuh jawaban untuk penjualan 2 tahun selanjutnya. Jika dari fungsi yang sudah kita temukan, memasukkan nilai X selanjutnya. Jadi di data fungsi yang sudah kita temukan ini, langsung saja kita masukkan X-nya yaitu 8 untuk 2000, dan untuk 2001 kita langsung masukkan X-nya yaitu 9. Maka kita dapatkan hasil yang untuk 2000 yaitu 15,357,23, dan untuk tahun 2001 yaitu 15,961,65. Nah, ini adalah menunjukkan ramalan dari data yang kita dapatkan dari tahun-tahun yang lalu. Berikutnya adalah materi mengenai distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Di sini dapat kita lihat bahwa distribusi normal atau biasa disebut dengan distribusi Gauss adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan dalam berbagai analisis statistika. Di sini dapat kita lihat yaitu variabel acak kontinu X mempunyai fungsi densitas pada X sama dengan X dinyatakan dengan persamaan F dikali X sama dengan 1 per tau akar 2pi kali E pangkat min setengah dikali X dikurang nu per tau, di mana pi nilai konstan yang ditulis hingga 4 desimal, pi sama dengan 3,1416, E yaitu bilangan konstan bila ditulis hingga 4 desimal, E sama dengan 2,7183. Mu parameter merupakan rata-rata untuk distribusi dan tau parameter merupakan simpangan baku untuk distribusi. Jika nilai X mempunyai batas nilai X lebih besar nilai min tak terhingga dan X kurang dari tak terhingga, maka dikatakan bahwa variabel acak X berdistribusi normal. Untuk menentukan peluang harga X antara A dan B, yakni B X lebih besar dari A dan X kurang dari B, sama dengan integer tau akar dari 2pi pangkat min 1 dikali E pangkat min setengah kali X kurang mu per tau dipangkatkan 2 kali dx. Untuk penggunaan praktis
telah dibuat daftar distribusi norma baku atau standar, yaitu dengan mu sama dengan 0 dan tau sama dengan 1, sehingga fungsi densitasnya berbentuk jadi seperti yang di bawah ini. Dengan batas Z, yaitu Z lebih dari tak terhingga dan Z kurang dari tak terhingga. Untuk mengubah distribusi norma umum menjadi distribusi norma baku, digunakan rumus Z sama dengan X dikurangi U per tau. Perubahan grafiknya dapat dilihat dalam gambar yang di bawah ini.